الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي مناكب العلا وعلى جميع أمته الذين هم ساروا على سبيل الهدى. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita membaca hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahru barakatin." Datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Yaghsyakum fi, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan rahmatnya kepada kalian di bulan Ramadan. Fayakhuttu fihil khataya, dan Allah pun ingin menghilangkan semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Wa yastajibu fihi du'a, dan di bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Itu sebabnya di sebahagian tempat termasuk masjid kita tidak hanya melaksanakan salat tarawih saja, tetapi di sela-sela tarawih itu ada bacaan, ada doa yang kita panjatkan. Gak apa-apa satu masjid dengan masjid yang lain berbeda, gak jadi masalah. Kita biasanya mengatakan fadlam minallahi wa ni'mah, hanya mengingatkan bahwasanya kita benar-benar dapat anugerah dari Allah, dapat nikmat dari Allah. Lalu disambung dengan wa maghfiratan wa rahmah. Kita bukan hanya dapat itu, tapi juga dapat ampunan dan dapat sayang Tuhan. Buktinya bisa salat. Kemudian biasanya kita juga di sela-sela salat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan majalus salawat, bulan di mana orang bersalawat itu pahalanya berkali lipat. Sebetulnya bukan salawat aja yang berkali lipat ya, semua ibadah berkali lipat. Nah, lalu biasanya kita sambung dengan doa. Ada doa di setiap 4 rakaat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian ada yang juga kita lakukan, mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi sekali lagi nggak apa-apa. Kita kadang-kadang berdoa dengan doa yang kita panjatkan masing-masing. Artinya satu orang memulai, kemudian kita sama-sama lalu mengikuti, tidak bilang amin tapi juga memanjatkan doa itu. Yang ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah wal khatimah wasyahadah. Itu kita tidak bilang amin, tetapi kita semua membaca itu. Kira-kira maknanya apa? Ya Allah lana bisa'adah, ya Allah berikan kepada kami dengan sebab salat tarawih yang sudah selesai kami kerjakan. Apa yang kita minta kepada Allah? Bisa'adah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan, kebahagiaan di dunia sekaligus keberuntungan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang beruntung. Lalu kalau ditanya orang yang beruntung itu yang model bagaimana? Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya orang beruntung itu adalah, kata Rasulullah, inna sa'adata kulla sa'adatin tulul umur fi ta'atillah. Sesungguhnya keberuntungan di atas segala keberuntungan. Ini keberuntungan yang paling luar biasa, itu tulul umur. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur fi ta'atillah, tetapi panjang umur itu dia gunakan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang panjang umur, bagus tingkah lakunya, itulah manusia yang paling beruntung. Jangan diartikan orang yang paling beruntung itu orang yang punya dunia dan segala fasilitas yang ada di dalam dunia.
kita sudah membahas berkali-kali perumpamaan dunia. Mad dunya fil akhirah illa kamasali rajulin yaj'alu usbu'ahu fil yammi falyanzur ahadukum bima yarji'u ilaih. Perumpamaan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat seperti orang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian jarinya dia angkat, maka yang tersisa di jari itulah dunia, yang lautan tidak terbatas itulah akhirat. Jadi kalau orang sekali lagi menganggap keberuntungan adalah orang yang mendapatkan dunia dan isi-isinya, maka itu salah besar. Karena kalau itu yang jadi ukurannya, maka Fir'aun orang yang beruntung karena dia memiliki kekuasaan dan kekayaan luar biasa. Qarun orang yang beruntung karena dia memiliki harta yang tidak terbatas. Tapi jawabannya kan tidak satu orang pun yang mengatakan Fir'aun itu orang yang beruntung, tidak satu orang pun yang mengatakan Qarun sebagai orang yang beruntung. Maka sekali lagi kuulangi, yang namanya orang beruntung itu adalah tulul umur fi ta'atillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan umur yang panjang, lalu umur yang panjang itu diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi jenis orang yang beruntung yang lain. Kalau model seperti itu berarti mulai lagi halus taat aja sampai ke tuha. Kita ini kan ada yang sudah terlanjur tuha, hanyar bebaik. Dahulu kada kawa dikesahkan, lagi SMA, nakalnya kada ketulungan misalnya. Itu apa bisa jadi orang beruntung juga? Bisa. Kalau kita melihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian bertobat semuanya wahai orang-orang yang beriman, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ternyata orang yang beruntung bukan hanya orang yang dari kecil sampai ke tua taat, ternyata orang yang misalnya masa lalunya silam. Masa lalu yang silam itu penuh dengan kemaksiatan, nakal, tidak ada kemaksiatan yang tidak dia kerjakan. Minum, rancak, main bibinian, karena kalau dihitungi lagi berapa mantan yang sudah disikat. Ini misalnya aja lah, jangan dituruti, kayak itu jadi sikat dulu baru bertaubat, bukan. Nah, pokoknya kadang kalau dikisahkan masa lalu, tapi kalau sekarang dan sampai seterusnya dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga orang yang beruntung. Terserah aja kita mau yang mana, yang dijadikan Tuhan sebagai orang yang beruntung, mulai lagi haluskah, taat sampai ke Tuhan, atau yang dahulu kadang kau diganggu gugat karena sudah terlanjur lewat, tapi mulai sekarang mau memperbaiki diri, mau bertaubat kepada Allah. Dua-duanya termasuk orang yang beruntung. Tapi bila kada seperti itu, nakal kada ampih-ampih, mulai umur 17 sampai terbalik nomornya jadi 71, tetap aja nakal, main bibinian kada ampih-ampih, jadi kai-kai yang mata keranjang jar orang wah ini. Nah, ini kada beruntung nih. Mungkin lagi orang taraweh nya kada umpat berdoa. Jadi itu yang pertama ya, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan. Kemudian kita minta kalau sudah hidup panjang umur dalam taat atau hidup di dalam kemaksiatan tapi menjadi orang yang bertobat, itu kan orang yang beruntung. Nah, kemudian ditambah keberuntungan ini supaya sempurna, wal khatimah. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Kan kalau baik terus bebayah hendak mati benakal, payah juga ini. Tapi kalau nya baik mati husnul khatimah, mantap. Atau nakal lalu bertobat lalu mati husnul khatimah, mantap. Nah, kita minta ketika kita sudah ditakdirkan Tuhan bebaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita ini dengan husnul khatimah. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang nanti benar-benar jadi poin itu adalah ketika terakhir orang itu husnul khatimah, surga. Ketika su'ul khatimah, sebaik apapun sebelumnya, maka orang itu akan menjadi orang yang celaka. Kalau naudzubillah min dzalik ya, ada orang yang taat misalnya, bebai sudah hendak mati, bermurtad misalnya, kan ada. Itu kada menutup kemungkinan. Makanya kita berdoa kepada Allah, di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah,
jangan gelincirkan hati kami setelah hati kami ini Engkau beri petunjuk. Kemudian yang terakhir wasyahadah, orang mati husnul hatimah itu adalah orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang mati lalu mengucap la ilaha illallah, mati langsung masuk surga. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimat yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Jadi mudah-mudahan, saya tidak bisa menjelaskan semua makna doa, apalagi kalau saya doakan doa tarawih kita jelaskan sampai subuh kada habis-habis, itu cukup satu. Jadi kalau seandainya ada satu masjid dengan masjid yang lain berbeda nggak apa-apa, tapi tentu kita juga harus belajar memahami orang lain, karena hurriyatul mar'i mahdudun bi hurriyati ghairihi. Kemerdekaan kamu, kebebasan kamu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kalau kira-kira kita kenyaringan, orang lain terganggu, gak mati. Karena yang paling penting berdoanya, bukan benyaring-nyaringannya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.